Syurutu sihatil khutbataini isna asyara. Bermula segala syarat sah dua khutbah Jumat itu ada 12 syaratnya. Yang pertama az-zukuratu. Syarat yang pertama si khatib itu harus laki-laki, jangan perempuan. Kemudian yang kedua at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Fa iza ahdasa fi asna'iha tawadda'a wasta'nafaha min jadidin. Syarat yang kedua harus suci si khatib itu daripada dua hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Artinya ini kada junub dan sudah berwudu. Nah, syaratnya tak. Maka apabila berhadas ia di pertengahan khutbah, contoh misalnya ratama khutbah lalu misalnya pakantut si khatib nih, maka dia turun daripada mimbar, dia berwudu, mimbar tuntung berwudu, naik lagi ke atas mimbar, dan dia harus measai mulai awal pulang, mengulangi mulai awal khutbahnya, karena khutbahnya tadi dianggap batal. Nah, kemudian yang ketiga at-taharatu 'anin najasati fi saubi wal badani wal makani, ay taharatu saubil khatibi wa badanihi wa makanihi alladhi yubashshiruhu minan najasati. Suci daripada najis pada pakaiannya dan badannya dan tempatnya. Jadi si khatib itu pakaiannya harus suci, jangan ada najis. Badannya harus bersih daripada najis, kada ada najis. Tempatnya pun harus bersih daripada najis. Tempatnya yang ia nang begana di mimbar tah, misalnya di mimbar tah. Jangan misalnya tejak tahi cacak. Nah, itu kada cukup syarat. Kada cukup syarat kada sah khutbahnya. Jadi tempatnya suci, badannya suci, dan pakaiannya suci daripada najis. Yang ada najis. Kemudian yang keempat syaratnya satrul aurati palawin kasyafat wa madha waqtun yumkinu ayyasturaha wa lam yasturha batalatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Syarat yang keempat si khatib harus menutup aurat ketika khutbah itu. Auratnya tertutup. Maka jikalau terbuka misalnya auratnya, mungkin ditiup kipas angin kah, terbuka misalnya gamisnya, lalu tersingkai kelihatan misalnya pahanya, dan berlalu waktu yang mungkin najanya menutupinya, tapi dibiarkan aja sehingga berlalu waktu dan ia kada menutupinya, kada berusaha untuk menutupinya, dibiarkan aja terbuka, misalnya batal lah khutbah itu, kada sah khutbah itu, dan wajib mengulangi khutbahnya mulai awal. Nah, jadi harus menutup aurat selama khutbah itu, yang terbuka aurat. Kemudian syarat yang kelima al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri. Khutbah itu berdiri atas orang yang kuasa berdiri. Fa'in ajaza 'anil qiyami khataba jalisan. Amun si khatib itunya kada kau berdiri, lemah daripada berdiri, maka bolehnya khutbah itu sambil berduduk. Fa'in ajaza khataba muttaji'an. Amunnya kada kau berduduk, berdiri kada kau, berduduk kada kau, maka khutbah hal keadaan bahereng, berabah cuman bahereng. Wal aula huna ayastakhlifa, tapi yang lebih utamanya lebih baik inya minta gantikan orang aja, suruh orang lain aja khutbah, jangan inya. Nang utamanya tah suruh nang kau berdiri aja khutbah.
Kemudian syarat yang keenam, al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal afdalu ayyakuna bi qadri suratil ikhlas fa idza lam yajlis hubisata wahidah. Jadi syarat yang keenam, si khatib itu harus duduk antara dua khutbah. Antara dua khutbah itu harus berduduk. Kadar berduduknya itu melebihi daripada tuma'ninah sembahyang. Tuma'ninah sembahyang itu kan biasanya sekadar membaca subhanallah, nah terlebih pada itu. Dan lebih abdalnya lagi bahwa adalah duduknya itu kadarnya sekadar membaca surah Al-Ikhlas sekali. Nah, kadarnya kayak itu, durasinya gitu. Maka apabila tidak duduk, ya antara dua khutbah atau misalnya ada duduk, maka itu dihitung satu khutbah aja. Dihitung satu khutbah aja. Benar. Kemudian yang ketujuh, syaratnya al-muwalatu bainal khutbataini urpan. Kada lama masa di antara dua khutbah tuh. Menurut pandangan orang banyak, kada lawas tuh nang duduk antara dua khutbah tuh batasnya. Wa ba'duhum qaddarahu bi rak'ataini khafifataini. Sebagian mereka tuh ulama fikih mendurasikan, mengukur duduk antara dua khutbah itu maksudnya nang bolehnya nih sekedar sembahyang 2 rakaat yang ringkas, yang ringan. Walau ta'alal paslu, jikalau panjang pemisah antara dua khutbah, ziyadatan anzalika, lebih daripada 2 rakaat sembahyang, wajib i'adatul khutbati, maka wajib ulangi khutbah itu. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang ke-8, al-muwalatu bainal khutbataini wa bainas salati urfan kama sabaqa. Tidak lama masa di antara dua khutbah dan di antara sembahyang. Jadi lima tuntong sudah khutbah kedua, kan hendak sembahyang tah. Kita biasanya langsung aja sembahyang lah, kamat sembahyang. Jadi jangan berlama-lama gitu nah. Imbah tontong khutbah, si muazin qamat, imbah qamat langsung sembahyang gitu nah. Jangan ada pembatas yang lama antara dua khutbah dan antara salat Jumat itu. Kemudian yang ke-9, al-isma'u minal khatibi isma'ul khatibi arba'ina rajulan. Syaratnya lagi, syarat sah khutbah yaitu memperdengarkan oleh khatib akan 40 orang. 40 orang yang hadir termasuk diri khatib. Misalnya 40 orang yang lawan khatib-khatibnya nih. Kan dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini nang jumlah orang nang melaksanakan sholat Jumat kan 40 orang ya Allah. Nah, syaratnya nih, enggak sampai 40 orang tuh kada wajib melaksanakan Jumat, sembahyang zuhur aja ya Allah. Jadi memperdengarkan oleh khatib akan khutbahnya tadi, terutama rukun-rukun khutbah, akan 40 orang yang aqidu bihil Jum'ah, yang terkait dengan mereka itu oleh Jumat. Arkanal khutbataini akan rukun-rukun khutbah, rukun 2 khutbah harus diperdengarkan. Makanya harus nyaring si khatib ini bawa khutbah. Alhamdulillah sekarang pakai mic ya Allah. Jadi kalau aja didengar. Ke-10, ayyasma'aha arba'una, bahwa mendengar akan 2 khutbah itu, terutama rukun-rukun khutbah, arba'un oleh 40 orang. Ai sama'ul hadirina li arkanil khutbah bil fi'li. Itu mendengar para hadirin 40 orang bagi rukun-rukun khutbah.
bil fi'li ay hakikatan, secara benar. Indan Nawawi wa Rafi wa Ibnu Hajar, menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi dan Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang ke-11 antakuna bil arabiyyati, bahwa adalah rukun-rukun khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Ay al-arkanu, segala rukun-rukunnya itu harus dengan bahasa Arab. Kayak alhamdulillah itu kan bahasa Arab, jangan diganti dengan terjemahnya segala puji bagi Allah, nah kada mau. Contoh misalnya salawat kan rukun ubah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu kan bahasa Arab, jangan diganti dengan ya Allah curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, nah itu rawa. Contoh misalnya rukun khutbah nang wasiat takwa tah, contohnya ittaqullah, nah itu bahasa Arab tah, jangan artinya lah, jangan terjemahnya, takwalah kepada Allah, dan tuh kada cukup syarat. Nang kayak baca ayat tuh kan, ayatnya yang dibaca, jangan terjemahnya. Kemudian mendoakan kaum muslimin itu dengan bahasa Arab, Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya. Jangan dengan bahasa Indonesia. Harus bahasa Arab, rukun-rukun khutbah itu diucapkan. Wa zalika idza kana fil qaum man ya'riful arabiyyah, dan bermula yang bikin itu apabila adalah pada jamaah kaum yang hadir itu orang yang mengerti akan bahasa Arab. Wa illa, dan jika tidak mengerti bahasa Arab, fayakbi bi ayyi lugatin, maka cukup dengan apa jua bahasa, bi syarti ayyaf hamaha al hadirun, dengan syarat bahwa paham akan dia oleh orang yang hadir. Wajibu alaihim ta'allumul arabiyyah, cuman kena wajib ke atas mereka itu belajar bahasa Arab supaya paham arti daripada rukun-rukun khutbah yang dibacakan oleh si khatib itu. Wa illa, amun kada belajar, padahal kau aja sanggup asimu berdosa mereka itu kena ma ada mesihati Jumatihim, beserta kada sah Jumat mereka itu kena. Kemudian yang ke-12 yang terakhir, syarat sah doa khutbah Jumat itu antakuna kulluha fi waqti zuhri, bahwa adalah seluruh rukun-rukun khutbah itu, baik khutbah pertama, khutbah kedua, itu terlaksana pada waktu zuhur, artinya masuk sudah waktu zuhur. Namun khutbah belum lagi masuk waktu zuhur ada sah. Falau syara'a fil hamdalati qabla zawali lam tasihha, maka jikalau masuk si khatib pada mengucapkan rukun khutbah nang alhamdulillah aja, cuman belum lagi gelincir matahari, lam tasihha, maka kada sah khutbahnya. Jadi masuk akan dulu waktu zuhur, tandanya gelincir matahari, hanyar khutbahnya sah. Nah kayak itu. Wallahu alam bisawab.